Hello English teacher, welcome back to my channel. Di video kali ini kita lanjut bahas poin berikutnya yaitu 3.4. Apa sih tema pembelajaran pada KD 3.4? Buat para English teacher boleh ambil silabus dan boleh lihat ya. Nah, di KD 3.4 kita mempelajari tentang teks deskriptif. Kira-kira apa ya kreativitas pembelajaran yang akan ditawarkan untuk KD 3.4? Yuk, simak. Untuk tema teks deskriptif, aku punya dua kreativitas pembelajaran yang bisa diterapkan oleh para English teacher. Jadi, kita boleh buat lebih dari dua pertemuan ya untuk teks deskriptif ini. Langsung aja kita bahas satu persatu. Yang pertama yang akan aku tawarkan adalah tebak kata ataupun guessing word. Jadi ini tuh terinspirasi dari siaran IT Bulaga Indonesia yang sempat hits pada masanya. Buat yang sering nonton pasti tahu ya. Di situ mereka mengadakan sebuah permainan ya, tebak kata. Nah, jadi dua orang yang berhadapan, kemudian yang satu memandu dan satunya lagi menebak. Nah, di sini juga bisa dijadikan kreativitas yang diterapkan untuk pembelajaran teks deskriptif. Gimana ya? Tapi sebelum itu, buat para English teacher yang penasaran dengan KD-KD sebelumnya, apa aja yang aku tawarkan, boleh cek video-video sebelumnya ya. Di situ juga aku rincikan hal-hal yang akan dilakukan English teacher dari pertama kali masuk kelas. Nah, langsung aja ke intinya. Di sini, English teacher setelah menyampaikan tujuan pembelajaran yang termuat dalam RPP, bisa membentuk anak-anak menjadi berpasangan. Jadi pairing ya. Nah, kita bisa lihat English teacher di silabus 3.4 ditulis tema yang diminta di situ adalah wisata dan bangunan bersejarah terkenal. Jadi para guru silakan ambil wisata ataupun bangunan bersejarah terdekat yang ada di sekitar kalian ya. Jadi familiar untuk anak-anak didik. Nggak perlu memikirkan ataupun menebak hal-hal ataupun wisata-wisata di luar wilayah masing-masing. Nah, untuk step by step pengaplikasiannya boleh dicatat ya. Nah, di awal para guru jangan lupa menjelaskan secara rinci bagaimana teknis permainan guessing game. Nah, guessing game ini adalah permainan yang melibatkan dua orang di mana yang satu akan berperan memandu dan yang satunya lagi akan menebak kata yang sudah tertulis dan diletakkan di atas kepalanya. Di sini anggota tim harus saling bekerja sama supaya dapat menebak kata sebanyak-banyaknya. Setelah cukup paham dengan teknis permainan, English teacher bisa memberikan waktu untuk anak-anak mengumpulkan dan mencatat perkiraan kata yang akan mereka gunakan. Nah, kata-kata ini bisa dicatat dalam selebaran kertas ataupun notes. Jadi kata-kata yang memang masih sulit untuk mereka hafalkan, mereka bisa melihat buku notes tersebut. Di samping mereka terus mengumpulkan perkiraan kata yang akan digunakan, guru juga mengumpulkan dan mencatat kata yang akan ditebak oleh anak didik di dalam permainan guessing game nanti. Kita sudah sepakat mengikuti silabus. Tema yang akan kita ambil adalah wisata dan bangunan bersejarah terkenal. Kata-kata ini silakan ditulis pada lembaran HVS atau A4 yang sudah dibagi dua. Ketika permainan dimulai, siswa yang satu akan memandu dan yang satunya lagi akan mencoba menebak kata yang diberikan berdasarkan panduan. Next, English teacher silakan men-set waktu kurang lebih 3 menit untuk setiap tim dan minta mereka untuk menebak kata sebanyak-banyaknya dalam limit waktu tersebut. Kalau dirasa kata yang didapat itu sulit, maka boleh bilang pas dan lanjut ke kata berikutnya. Jadi dalam waktu 3 menit mereka terus mencoba untuk menebak, dan menebak. Di akhir, tim yang menebak kata terbanyak itu akan lanjut ke babak berikutnya dan bersaing dengan tim yang lain lagi. Jadi di sini aku saranin guru-guru harus memiliki stok kata yang banyak dan juga familiar untuk anak-anak. Nah, itu kreativitas pertama yang bisa diterapkan untuk teks deskriptif. Bisa untuk pertemuan pertama. Next, di pertemuan berikutnya, bila permainan guessing game tadi belum selesai, silakan dilanjutkan. Tapi bila sudah selesai, kita bisa lanjut dengan tema yang lain, yaitu tema yang kedua. Adapun tema yang kedua itu adalah tour guide. Jadi pemandu wisata. Nah, di sini English teacher silakan menjelaskan kepada anak-anak bahwasanya kita akan set sebuah situasi di mana kita sedang berada di sebuah wisata. Nah, pada tema kali ini, teacher silakan meminta anak didik untuk memilih satu objek wisata yang terkenal di daerah masing-masing. Setelah itu, minta mereka membuat deskripsi dari objek wisata yang telah dipilih.
Tapi sebelumnya jangan lupa sampaikan bahwa anak didik akan menjadi pemandu wisata untuk teman-teman sekelasnya. Nah, jadi setelah mereka membuat ringkasan deskripsi tersebut, mereka akan memperagakan di depan menjadi pemandu wisata dan menjelaskan deskripsi dari objek wisata tersebut. Untuk menghemat waktu, para guru silakan memberikan batasan waktu kepada siswa didik ketika mempraktekkan di depan kelas. Jadi semua anak didik juga memiliki waktu untuk tampil di depan kelas. Di akhir, untuk mendapatkan inti dari pembelajaran terkait teks deskriptif, kita dapat mereview salah satu teks yang telah dibuat oleh anak-anak. Jadi English teacher silakan pilih teks terbaik yang telah dibuat oleh anak-anak, kemudian dibahas bersama-sama di dalam kelas. Yang akan dibahas itu adalah bagaimana unsur kebahasaannya, yang bagaimana generic structure yang harus ada di dalam teks deskriptif, kemudian bagaimana hal-hal lain yang termuat dalam teks deskriptif. As always, jangan lupa untuk para guru selalu memberikan feedback dan juga review untuk melihat apakah pemahaman dari peserta didik sudah optimal ataupun masih perlu lanjutan. That's all. Terima kasih. Jangan lupa share untuk rekan guru bahasa Inggris di sekitarmu ya. See you on my next video. Bye-bye.